Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks naratif. Sebelumnya, ini ada teks naratif yang bercerita tentang Isumboshi. Saya bacakan saja ya, biar not wasting time. Suatu hari, ada pasangan orang tua yang di pedesaan dekat dengan hutan. Setiap hari mereka berdoa agar diberikan anak oleh Tuhan. Suatu hari, akhirnya mereka mendengar suara tangisan anak kecil. Dan mereka melihat bayi di altar mereka. Biasanya itu seperti tempat berdoa yang hanya berukuran seperti satu jari mereka saja. Tetapi mereka bersyukur dan menganggap bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan memberi nama anak itu Isumboshi. Mereka merawat Isumboshi dengan baik, memberinya makan, memberinya kasih sayang. Tetapi Isumboshi tidak bisa tumbuh seperti anak normal. Tubuhnya tetap saja kecil. Dan akhirnya Isumboshi diejek oleh teman-temannya. Suatu hari, Isumboshi berkata kepada orang tuanya bahwa dia ingin pergi ke capital city atau ibu kota. Dia ingin menjadi orang yang bisa dihormati oleh orang lain. Akhirnya di ibu kota, dia berusaha untuk melamar pekerjaan sebagai sword master atau master pedang, atau bisa dikatakan juga sebagai pengawal yang bertugas menjaga princess atau putri di kerajaan di sana. Meskipun awalnya Isumboshi itu agak diragukan karena tubuhnya yang memang kecil, tapi akhirnya Isumboshi diterima karena ketua dari Sword Master itu melihat kemampuan Isumboshi. Lalu pada suatu hari, sang putri pergi ke Kiyomizu Temple dan tiba-tiba dia beserta para pengawalnya dihentikan oleh demons atau kita anggap saja sebagai demons, pakai raksasa or something. Si demons itu menculik sang putri tanpa tahu bahwa ternyata ada Isumboshi yang tetap berada di sisi sang putri karena ukuran tubuhnya yang kecil. Isumboshi berada di saku sang putri.
Akhirnya terjadi pertempuran antara demons dan juga Isumboshi. Isumboshi akhirnya bisa menusuk mata si demons dengan pedang yang dimilikinya, sehingga membuat demons yang lainnya itu bisa dikatakan kocar-kacir lah. Hingga akhirnya tersisa satu demons yang memegang palu sakti. Si demons berjanji untuk memberikan palu sakti kepada Isumboshi asalkan Isumboshi tidak membunuhnya. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan itu. Palu tersebut diberikan kepada Isumboshi dan Isumboshi membiarkan si demons itu pergi. Akhirnya Isumboshi meminta sang putri untuk memegang hammer atau palu ke arah Isumboshi dan mengharapkan agar Isumboshi tumbuh besar seperti ukuran manusia normal seusianya. Dan keajaiban pun terjadi. Isumboshi akhirnya tumbuh besar seperti orang-orang seusianya, dan akhirnya si putri meminta kepada raja agar membiarkan putri menikahi Isumboshi. Akhirnya Isumboshi dan putri hidup bahagia selama-lamanya. Yang bisa diambil dari cerita ini, kita bisa mengetahui karakter dari cerita Isumboshi. Yang pertama itu, Isumboshi itu sendiri sebagai main karakter atau karakter utama. Lalu ada sepasang pasangan tua yang hidup sebagai orang tua angkat Isumboshi, lalu dan juga sang putri. Itu karakter yang sering muncul di cerita ini. Lalu hal yang bisa diambil dari cerita ini yaitu Isumboshi tadi setelah dia berhasil menikahi putri dan hidup dengan baik, dia tidak melupakan orang tua angkatnya, yaitu pasangan tua yang hidup di sebuah pedesaan yang dekat dengan hutan. Diajaklah mereka ke capital city atau ibu kota. Itu hal yang bisa dipelajari. Selanjutnya, apa sih naratif teks itu? Teks. Let me share naratif. Okay, what is narrative text? Di sini ada dua arti naratif teks. Yang pertama, naratif teks adalah cerita dengan kompilasi atau peristiwa-peristiwa problematik untuk menemukan solusi untuk menanggulangi semua masalah. Yang kedua, naratif teks adalah teks yang mengkombinasikan plot untuk membuat cerita yang runtut
Dan entah ceritanya itu fiksi maupun non-fiksi. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa naratif teks itu adalah sebuah cerita yang memang disajikan dengan plot yang sedemikian rupa, yang runtut, yang berisi tentang disajikan sebuah masalah dan juga penyelesaian dari masalah itu sendiri. Tujuan dari naratif teks adalah untuk entertain or amuse the reader, untuk menghibur pembacanya. Jadi naratif teks itu bukan teks-teks yang ilmiah yang bisa dipercaya dan dianut. Misal di teks naratif diceritakan ada raksasa. Karena tujuan dari naratif teks itu untuk hiburan, jadi kita tidak bisa percaya secara mentah-mentah bahwa raksasa itu ada hanya karena raksasa diceritakan di naratif teks. Lalu struktur teksnya itu berisi orientasi, complication, dan reorientation. Orientation itu part yang berisi penjelasan awal atau part pengenalan. Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya, kapan itu terjadi, bagaimana, di mana. Lalu ada complication, itu saat pengenalan awal masalah apa yang akan dituliskan di cerita, masalah apa yang akan dihadapi oleh main character. Dan juga bagaimana cara karakter utama ini menghadapi masalah yang dihadapinya. Entah nanti di dalam complication ini akan berakhir menjadi happy atau sad. Lalu yang ketiga ada reorientation, yaitu closing, penutup dari cerita. Biasanya bisa berisi pesan moral yang dituliskan di cerita, dan juga pernyataan dari si penulisnya tentang cerita itu. Lalu ada elemen of language. Di naratif teks itu menggunakan bahasa yang berisi simple past tense, yang artinya semua kejadian-kejadian itu sudah dilalui dan tidak terjadi saat ini. Lalu ada noun, kata benda, bisa itu nanti si penyebutan karakternya itu misal seperti cerita tadi Isumboshi, lalu princess, lalu ada juga pasangan orang tua yang tinggal di dekat hutan. Lalu ada conjunction, kata hubung seperti dan, alter, although. Lalu adverbial time seperti once upon a time, once time, one day, dan sebagainya. Lalu ada action words seperti stood, explained, walking, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Miss. Oke, berarti saya anggap sudah paham ya tentang naratif teks. Ini
ada satu teks naratif lagi. Yang tadi kan sudah tentang Isumboshi. Lalu yang ini dari Indonesia, teks naratif dari Indonesia yang berjudul Malin Kundang. Oke. Kalian bisa melihatnya dan bisa mulai membacanya. Kalau nanti sudah selesai membaca, beri tanda ya. Oke, sudah selesai membacanya? Belum, Bu, sedikit lagi. Sudah, Miss. Oke, nunggu yang belum ya. Sudah, Bu. Oke. Malin Kundang ini cerita yang populer ya di sini di Indonesia. Sekarang pertanyaannya yang pertama, cerita Malin Kundang itu bercerita tentang apa? Yang pertama. Yang kedua, show generic structure of narrative text based of the story Malin Kundang. Yang ketiga, show adverbial phrase of time based of story Malin Kundang. Oke, yang bisa silahkan. Saya, Miss, mungkin mencoba menjawab nomor 1. Oke. What is the story tells about? The story tells about a man called Malin Kundang who was afraid to claim her own mother after he became successful, and then he cursed by his mother into a stone. Oke, Lydia, good job. Benar sekali ya, tadi Malin Kundang memang anak yang tidak mengakui ibunya setelah dia menjadi orang yang cukup sukses karena ibunya berpenampilan tidak bagus. Hingga akhirnya ibunya murka dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Oke, selanjutnya tersisa 2 soal, generic structure dan juga adverbial phrase. Generic structure tadi ada 3, orientation, complication, dan juga reorientation.
Orientation-nya di paragraf 1. Ini orientation. Enggak, paragraf 1 dan 2 itu masuk orientation. Masih pengenalan. Lalu mulai naik menuju masalah. Dari sini di paragraf 3 sampai beberapa bagian di paragraf 4. Lalu, and finally, ini sampai kalimat terakhir di paragraf 4 itu reorientation. Karena sudah penyelesaian Malin Kundang sudah dikutuk menjadi batu, yang berada di small island atau di pulau kecil yang tentunya berbeda dari pulau yang ditinggali oleh ibunya. Tuh. Oke, yang paragraf. Lalu yang nomor 3, adverbial phrase of time. Di cerita Malin Kundang, ada apa saja? Oke, Anissa Bunga mungkin bisa menunjukkan adverbial phrase of time yang ada di cerita Malin Kundang. Oh iya, Yang mana Miss. saja? Di paragraf pertama itu ada a long time ago. Lalu paragraf kedua, one day. Ya. Di paragraf ada lagi many years later. Oke, good job, Anissa. Oke, sampai sini kalian sudah memahami ya naratif teks? Sudah, Miss. Insyaallah. Oke. Oke. Review lagi, tadi naratif teks itu merupakan sebuah cerita yang berisi peristiwa-peristiwa problematik yang ditulis dengan plot sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang runtut dan enak dibaca. Lalu tujuan dari naratif teks sendiri itu untuk menghibur pembaca. Dan juga tadi generic structure-nya ada orientation atau pembukaan, complication itu mulai dari pengenalan masalah hingga penyelesaian masalah. Lalu reorientation ada statement untuk moral value yang didapat dari naratif teks. Lalu ada penggunaan bahasa yang menggunakan simple past tense, ada noun, lalu ada adverbial phrase of time, lalu ada